Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovalia Ramuwidiana dan teman-teman dari kelompok 7 akan sedikit menjelaskan materi mengenai estimasi biaya. Yang pertama yaitu pengertian estimasi atau peramalan biaya. Peramalan merupakan suatu usaha untuk meramalkan keadaan di masa mendatang melalui pengujian keadaan di masa lalu. Peramalan adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan pengembalian data masa lalu dan menempatkannya ke masa yang akan datang dengan suatu bentuk model matematis. Definisi biaya dalam ilmu ekonomi adalah pengorbanan untuk menghasilkan sesuatu, baik yang berwujud uang maupun bukan. Pengertian biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi oleh perusahaan. Dari beberapa definisi di atas bisa disimpulkan bahwa biaya adalah semua hal yang dikorbankan untuk menghasilkan output dalam jumlah tertentu sehingga menghasilkan keuntungan. Yang kedua yaitu karakteristik biaya. Salah satu hal terpenting dalam analisis biaya adalah perbedaan antara biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit merupakan pengeluaran aktual perusahaan untuk memperkerjakan tenaga kerja, menyewa atau membeli input yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi. Yang termaksud dalam biaya eksplisit yaitu upah tenaga kerja, harga sewa modal, perlengkapan gedung, serta harga pembelian barang mentah atau barang setengah jadi. Sedangkan biaya implisit berarti nilai input yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dalam kegiatan produksi. Biaya implisit meliputi gaji tertinggi yang didapat oleh pengusaha apabila bekerja di tempat alternatif terbaiknya dan pendapatan tertinggi yang diperoleh perusahaan dari investasi modalnya dalam bentuk alternatif lain yang paling menguntungkan atau untuk menyewakan tanah dan bangunan yang dimiliki kepada penawar tertinggi. Dalam ilmu ekonomi, biaya eksplisit dan implisit harus dipertimbangkan dalam mengukur biaya produksi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi biaya jangka pendek, fungsi biaya total, dan biaya per unit jangka pendek. Fungsi yang mendefinisikan jangka pendek sebagai suatu periode di mana beberapa input perusahaan adalah tetap atau tidak dapat diubah dengan mudah kecuali dengan beban yang lebih besar. Jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Biaya variabel total, yaitu biaya yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kualitas produk yang dihasilkan. Makin besar kualitas produksi, mana makin besar produk yang dihasilkan. Sebagai contoh adalah biaya pulsa telepon bulanan, biaya pengeluaran untuk upah dan bahan baku. Biaya variabel dapat dihitung dengan menggunakan rumus TC sama dengan VC plus TC. VC sama dengan TC min VC. Yang ketiga, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya tetap VC untuk memproduksi jumlah barang tertentu dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Biaya tetap rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. AVC sama dengan TVC per H. Biaya total merupakan jumlah keseluruhan biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan yang terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. TC sama dengan TVC plus TVC. Biaya 1. Biaya tetap total. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak berubah mengikuti tingkat produksi. Sebagai contoh adalah biaya pemeliharaan pabrik dan asuransi. Biaya abonnemen telepon bulanan. Biaya tetap dapat dihitung sama seperti biaya variabel, yaitu dari penurunan rumus penghitungan biaya variabel total. Penurunan rumus tersebut adalah TC sama dengan TTC, TVC plus TVC. TVC sama dengan TC min TVC. Yang keenam, biaya marginal. Biaya marginal dapat juga dikatakan sebagai biaya pertambahan atau incremental cost.
Biaya marginal merupakan kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit keluaran tambahan. Biaya marginal dapat dihitung dengan menggunakan rumus MCN sama dengan TCN min TCN min 1 atau MCN sama dengan alfa TC atau AI. Dalam fungsi ini, nilai-nilai berbagai pengertian biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu barang. Dalam hal ini dimisalkan dengan tenaga kerja adalah faktor produksi yang berubah-ubah jumlahnya, sedangkan faktor produksi lainnya jumlahnya tetap, sehingga keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan produsen dapat diabadikan dengan 2 jenis pembiayaan, yaitu biaya yang selalu berubah dan biaya tetap, biaya total. Selanjutnya saya Mega Putri Ariyanti akan menjelaskan tentang kurva biaya jangka panjang. Jangka panjang merupakan suatu periode di mana seluruh input adalah variabel, sehingga seluruh biaya adalah variabel dalam jangka panjang. Artinya perusahaan tidak menghadapi biaya tetap. Total biaya jangka panjang adalah biaya total minimum untuk memproduksi berbagai tingkat output bila perusahaan dapat membangun skala pabrik apapun yang diinginkan. LTC sama dengan FV. Dari kurva LTC, kita juga dapat menurunkan kurva biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost atau LMC. LMC sama dengan delta LTC per delta V. Kurva biaya rata-rata jangka panjang menunjukkan biaya produksi rata-rata terendah dalam memproduksi setiap titik output, di mana perusahaan dapat membangun pabrik yang paling tepat untuk memproduksi setiap tingkat output. Hal-hal yang menghitung estimasi biaya yaitu yang pertama adalah bahan-bahan, yang kedua harga upah, yang ketiga peralatan, yang keempat biaya tak terduga atau overhead, dan yang terakhir adalah keuntungan atau profit. Estimasi biaya sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan. Apabila estimasi biaya ini dilakukan, maka akan didapatkan beberapa manfaat. Yang pertama yaitu untuk mendukung keputusan yang baik. Yang selanjutnya yaitu untuk menjadwalkan pekerjaan, untuk menentukan berapa lama suatu proyek perlu dilakukan dan berapa besaran biayanya, untuk menentukan apakah proyek tersebut layak dikerjakan, untuk menentukan kebutuhan arus kas, untuk menentukan seberapa baik kemajuan proyek, dan yang terakhir yaitu untuk menemukan anggaran time pass dan menentukan basis proyek.